Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan Bu Eka dan Bu Dani. Nah, alhamdulillah nggak kerasa setelah kita kemarin BTS, kita kembali lagi belajar. Nah, saat ini kita akan mulai masuk ke tema 3. Apa itu tema 3, Bu Eka? Tema 3 adalah tentang benda di sekitarku. Sudah pada siap belajar kan? Sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa, kita akan berdoa terlebih dahulu. Doa hari ini akan dipimpin oleh Mbak Ais. Silakan Mbak Ais. Jika berdoa, tangan diangkat, bukan kepala. Berdoa yang khusyuk, berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Barakallah, terima kasih Mbak Ais sudah memimpin teman-teman untuk berdoa. Selanjutnya, hari ini kita akan belajar PB berapa ya? Ada yang tahu nggak? Hari ini kita akan belajar subtema 1. Disiapkan baik-baik ya alat tulis dan bukunya, oke? Nah, kembali lagi dengan Bu Eka. Hari ini kita akan belajar tentang benda. Ada yang tahu benda itu apa? Nah, benar, ada meja, ada kursi. Tapi Bu Eka mau tanya, benda itu artinya apa? Bukan contohnya. Oke, Bu Eka akan menjelaskan. Dengarkan baik-baik, oke? Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Nah, massa benda sendiri itu diukur dengan cara ditimbang. Terus benda itu ada 2, benda hidup dan benda mati. Kalau benda hidup itu adalah benda yang memiliki nyawa, yaitu manusia, kayak kita nih. Ini kita juga benda hidup. Terus tumbuhan, terus juga ada hewan. Nah, sedangkan benda mati itu kebalikannya benda hidup tadi. Benda yang tidak memiliki nyawa, seperti tadi yang kalian sebutin. Meja, kursi, buku, pensil, bolpen, itu maksudnya ke benda mati. Sudah paham semuanya? Nah, benda-benda itu dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda itu diantaranya yaitu misalnya warna. Warna benda itu kan ada banyak, kayak kursi meja warnanya coklat. Terus pintu sekolah warnanya apa? Biru. Ayo jangan lupa loh ya sama warna sekolahnya sendiri. Terus apalagi? Tasnya kalian warna-warni kan, ada merah, ada biru, ada hijau, banyak sekali. Terus sifat fisik benda yang lain selain warna itu ada bentuk. Kayak bola, bentuknya apa? Bulat. Terus pintu bentuknya apa? Persegi panjang. Terus buku bentuknya apa? Persegi, pintar. Nah, selain sifat benda tadi ada warna dan bentuk, terus ada juga yaitu wujud dan ukurannya. Nah, ukuran benda itu misalnya seperti meja. Kira-kira kalau meja sama lemari di kelas tinggi mana? Tinggi meja apa tinggi lemari? Ya pastinya tinggi lemari lah. Nah, itu salah satu sifat benda tadi, ukurannya. Ukurannya kan beda-beda, ada yang kecil, ada yang tinggi, ada yang besar menempati banyak ruang, ada yang kecil kayak bola, cuma bundar gitu toh. Itulah tadi sifat-sifat benda. Jangan lupa. Nah, Bu Eka saya mau tanya nih. Kalau penggaris itu dibuat dari apa? Apa? Plastik, bener. Selain plastik apa lagi? Apa? Besi. Bener, ada lagi selain plastik sama besi. Iya bener sekali, kayu. Nah, itu tadi adalah bahan-bahan dasar untuk membuat benda. Mereka contohin. Kalau bahannya dari kayu, kita bisa bikin apa aja? Penggaris. Terus apa? Meja,
Rak sepatu kalau di kelas kalian itu bahannya dari kayu. Terus kemudian kalau dari plastik kira-kira apa? Botol. Terus apa lagi? Tempat makan. Terus apa lagi ya? Kalau dari plastik itu tempat sampah. Pinter. Terus selain tadi ada kayu, ada plastik. Terus kalau dari batu kita bisa membuat benda apa? Yuk kira-kira kalau batu apa? Kerikil. No. Kerikil itu kan ciptaan alam, nggak dibuat oleh manusia. Kira-kira kalau dari batu, terus manusia yang buat jadinya apa? Patung lah. Kalian tahu patung tuh kalau di gapura kalian ada patung. Terus kalau di jalan-jalan ada yang jual patung, itu bahannya dari apa? Batu, dari batu yang besar atau batu yang kecil, nanti dipahat sama tukang pahatnya, hasilnya sebuah karya seni yaitu patung. Selain itu apa lagi ayo? Origami. Apa itu origami? Kertas lipat. Itu loh kertas lipat yang biasanya kalian buat jadi bentuk kupu-kupu, jadi bentuk burung, kapal. Terus apa lagi? Ada bentuk katak dan masih banyak lagi. Nah itu tadi adalah bahan-bahan dasar untuk membuat sebuah benda mati. Nah itu tadi kita sudah belajar tentang benda. Sekarang Bu Eka mau nyontohin sebuah kasus. Dengarkan baik-baik. Jadi di kelas 3 itu tiba-tiba Bu Dani memberikan 2 buah benda yang sangat cantik. Apa itu bendanya? Berupa jam dinding. Jam dindingnya tuh ada 2. Yang satu terbuat dari kaca yang begitu indah. Terus yang kedua itu terbuat dari kayu yang dipahat langsung oleh pemahat profesional. Wah, keren kan? Sama-sama jam dinding tapi bahannya berbeda. Yang satu dari kaca, yang satu dari kayu. Tapi sama Bu Eka gak boleh dua-duanya dipasang di kelas. Hanya boleh satu yang dipasang di kelas. Kira-kira anak-anak semua milih yang mana? Jam yang dari kaca atau jam yang dari kayu? Apa? Wah, ada yang bilang pingin yang kaca Bu, soalnya cantik kayak sepatu Cinderella. Terus yang kedua ada tadi yang bilang aku pengen yang kayu Bu, soalnya mahal. Boleh, tapi hanya satu loh ya yang Bu Eka izinin untuk dipasang di kelas. Terus kira-kira menyelesaikan suatu masalah seperti itu gimana? Biar semuanya sama-sama menerima keputusannya, sama-sama senang dengan keputusan yang diambil. Kira-kira gimana caranya yuk? Dengan musyawarah. Apa itu musyawarah? Ada yang tahu nggak musyawarah itu apa? Musyawarah adalah menyelesaikan suatu masalah yang diselesaikan bareng-bareng tuh sama teman-teman untuk mencapai suatu keputusan yang disepakati secara bersama-sama dengan hati yang ikhlas dan lapang. Nah itu tadi adalah penjelasan dari musyawarah. Terus dalam musyawarah itu apa yang perlu kita perhatikan? Yang pertama, setiap orang tuh harus berani berpendapat. Kalian itu harus berani mengajukan pendapatnya kalian masing-masing. Gak usah malu, gak usah takut, karena semua orang boleh berpendapat dalam musyawarah. Yang pastinya dalam berpendapat itu harus menggunakan kata-kata yang sopan, kata-kata yang baik dan tidak kasar, oke? Terus yang kedua, apabila pendapatnya tidak dipakai, tidak menjadi keputusan final atau keputusan yang akan dipilih, gak boleh sakit hati, gak boleh marah, tapi kita harus lapang dada. Yang ketiga, apabila hasil keputusan akhir tadi tidak sesuai dengan pendapat kita, maka kita tetap harus ikhlas dalam menerimanya, karena itu adalah keputusan teman-teman bersama, tidak hanya keputusan dari kita pribadi. Dan kita harus mematuhi hasil keputusan musyawarah yang telah disepakati. Paham? Nah itu tadi pelajaran dengan Bu Eka. Tadi belajar tentang apa? Benda. Diingat ya, besok Bu Eka akan cek lagi. Terus tadi setelah kita belajar tentang cara bermusyawarah dengan baik. Kita nanti praktekkan ya kalau kita sudah masuk, oke? Selanjutnya kita akan belajar dengan Bu Dani. Silakan Bu Dani.
Anak-anak, Bu Guru punya sebuah benda. Lihat baik-baik. Nah, ini bendanya. Ada yang tahu ini apa? Ya, betul. Ini adalah penggaris. Nah, penggaris itu sebuah benda yang berfungsi untuk mengukur. Atau alat untuk mengukur, namanya penggaris. Nah, setiap alat ukur mempunyai satuan. Seperti penggaris ini, sayang. Nah, penggaris yang Bu Guru bawa ini mempunyai ukuran dalam bentuk sentimeter. Nah, ini ya, sayang. Nah, satuan terbagi menjadi dua macam. Ada satuan baku dan ada yang tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang tetap ukurannya, tidak berubah meskipun yang mengukur berbeda-beda. Contoh satuan baku yaitu seperti ini, penggaris, terus ada apa lagi? Ada meteran, dan masih banyak lainnya. Sedangkan satuan tidak baku biasanya menggunakan jengkal, hasta, ataupun depa. Jadi pakai segini. Nah, begini ukurnya. Pakai tangan kita, pakai berapa jengkal, berapa hasta, berapa depa. Nah, itu tidak akan baku, tidak akan sama. Karena jengkal Bu Deni, nih, kilaan Bu Deni sama kilaan kalian beda apa sama? Beda, tergantung besar kecilnya tangan. Nah, itu tadi pelajaran kita hari ini. Tadi sudah dijelaskan dengan Bu Deni dan Bu Eka tentang pelajaran hari ini yang begitu menyenangkan. Jangan lupa ya diulas lagi, dibaca lagi, didengarkan lagi video dari Bu Deni dan Bu Eka. Oke. Selanjutnya, tugas yang harus dikerjakan anak-anak hari ini adalah kalian bisa mengerjakan latihan soal pembelajaran 2 dan 4. Jangan lupa dikerjakan ya pembelajaran 2 dan 4 seperti biasa. Untuk kelas 3B dikumpulkan kepada Bu Deni dan 3A dikumpulkan kepada Bu Eka. Nah, sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, karena tadi diawali dengan doa, maka harus diakhiri dengan doa agar ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat bagi kita sampai kapanpun. Amin. Amin. Nah, doa kali ini akan dipimpin oleh Mbak Ulan. Silakan Mbak Ulan. Anak-anak, sebelum istirahat kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Ayo kita berdoa bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Barakallah, terima kasih Mbak Ulan sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Semoga apa yang diajak oleh Bu Deni dan Bu Eka dapat diingat oleh anak-anak, terus dapat dipahami anak-anak dan tentunya dapat bermanfaat bagi anak-anak ke depannya. Oke? Amin. Amin. Insya Allah kita akan bertemu kembali di pelajaran selanjutnya. Jangan lupa pesan Bu Deni dan Bu Eka, jaga kesehatan, tetap belajar, sholat 5 waktu, dan patuhi orang tua.